Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 1B dari jurusan PIAUD ingin mempresentasikan hasil PowerPoint jurnal artikel kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Saya Ananda Zuratul Hanin dan teman saya, Saya Fira Najla Wafia. kami akan mempresentasikan hasil jurnal artikel kami. Yang pertama ada Pancasila. Pengertian Pancasila menurut tokoh sejarah ahli memiliki banyak dimensi. Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral, cita-cita perjuangan, sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, diharapkan kita dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada pertahanan nasional. Pertahanan nasional adalah suatu kondisi bagaimana suatu negara dalam menghadapi keadaan yang kritis dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga mampu mengatasi dan mengulangi tanpa menimbulkan gangguan dan kerugian dalam bentuk ancaman maupun tindakan kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya ada pentingnya Pancasila dalam menjaga pertahanan negara. Dalam menjaga pertahanan negara, Pancasila layak dijadikan dasar dan landasan yang kuat, serta tatanan etika dalam berperilaku. Pancasila berkedudukan sebagai dasar etika karena Pancasila menjadi arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara untuk beraktivitas dengan menggunakan nilai Pancasila. Adanya nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam norma positif di Indonesia. Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas negara. Selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai Pancasila ini terlihat di skala masyarakat hingga skala bernegara. Salah satu contohnya adalah ikut terlibat dalam kegiatan sukarelawan, baik itu di komunitas sekitar ataupun organisasi besar yang diselenggarakan. Yang kedua, ikut ronda di lingkungan rumah. Ikut ronda adalah salah satu upaya untuk mewujudkan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mudah dilakukan di wilayah sekitar. Yang ketiga, aktif mengikuti pendidikan Pancasila. Dengan diadanya pendidikan Pancasila di perkuliahan adalah salah satu perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan untuk memberi edukasi kepada seluruh mahasiswa agar mengerti tentang ideologi Pancasila. Yang keempat, berani melaporkan tindak kejahatan. Kita harus berani melaporkan tindak kejahatan yang ada di sekitar kita, maupun itu hal kecil, tapi itu bisa berdampak bagi negara kita. Seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, mengapa pertahanan dan keamanan negara harus dijaga? Karena pertahanan dan keamanan negara
merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman di luar dan dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Selanjutnya adalah ada hasil kuesioner yang kita buat dalam bentuk wawancara. Yang pertama, adanya ideologi Pancasila membantu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dengan ini, mahasiswa menyetujui bahwa ideologi Pancasila dapat membantu menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena ideologi dan Pancasila memiliki peran penting dalam keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menetapkan 5 prinsip, termasuk persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Ideologi ini menjadi landasan moral dan spiritual bagi warga negara, menciptakan keutuhan bangsa yang tetap. Untuk keamanan, Pancasila juga memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dapat menghindari konflik internal dan memperkuat solidaritas nasional. Yang keduanya sangat penting untuk kestabilan dan keamanan. Dengan memahami dan menginternalisasi ideologi dan Pancasila, negara dapat membangun fondasi kuat untuk pertahanan yang efektif dan menjaga kedaulatan serta integritasnya. Yang kedua, adanya globalisasi berpengaruh dengan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dengan ini, semua mahasiswa menyetujui bahwa adanya globalisasi berpengaruh dengan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Karena adanya globalisasi membuat banyak terjadinya penyimpangan yang akan berdampak pada keamanan negara. Globalisasi juga berpengaruh pada lunturnya nilai budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama. Dengan adanya Pancasila, kita dapat mempertahankan jati diri bangsa sambil beradaptasi dengan perubahan global, sehingga Indonesia tidak hilang budaya asli di masa era globalisasi. Dampak globalisasi bukan hanya berpengaruh pada pesatnya kemajuan teknologi, tetapi juga berpengaruh secara sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Di tengah arusnya globalisasi yang berlangsung sangat kuat, Indonesia sebagai suatu negara hendaknya semakin memperkuat jati diri dan pertahanan. Yang ketiga, ada kegiatan Ronda Malam merupakan kegiatan dari Pancasila sebagai ideologi pertahanan dan keamanan. Dengan ini, semua mahasiswa menyetujui bahwa Ronda Malam merupakan kegiatan Pancasila sebagai ideologi pertahanan dan keamanan. Ronda Malam dapat berkolaborasi dalam menjaga keamanan di tingkat lokal. Ini mencerminkan bahwa semangat persatuan dan gotong royong dalam masyarakat meski tidak secara langsung diatur dalam Pancasila. Sejalan dengan semangat persatuan dan gotong royong, kegiatan ini adalah kegiatan di tingkat komunitas di mana warga bergotong royong untuk menjaga keamanan bersama. Meskipun sederhana, kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan yang diperlukan dalam mencapai nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan ketahanan nasional. Selanjutnya adalah pembahasan pertanyaan hasil survei. Pertama, bagaimana peranan pemerintah atau aparat negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara ketika sedang ada dalam situasi panas politik. Pertahanan dan aparat negara memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan saat berada dalam kondisi panas politik. Beberapa peran penting melibatkan penegakan hukum, pengawasan dan intelijen, dialog dan mediasi, pendidikan dan komunikasi, dan kontrol terhadap aparat keamanan. Selanjutnya, dengan adanya ancaman yang dapat menghancurkan sebuah negara, menurut Anda apa yang dapat dilakukan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menghadapi ancaman ini? Dari kuesioner yang kita sebarkan, kita mendapat beberapa jawaban yang dapat disimpulkan sebagai ideologi negara.
Dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat menghancurkan sebuah negara, Pancasila dapat menjadi pedoman untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa implementasi dari prinsip-prinsip Pancasila ini memerlukan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman yang didapatkan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini ada 4 bidang. Yang pertama dari bidang militer bagi integrasi. Yang contoh kasusnya adalah kasus Sea Glider yang ditemukan di perairan Selayar yang digunakan oleh warga asing untuk kepentingan militer. Maka bisa mendeteksi semua data intelijen di tengah ancaman konstelasi Indo-Pasifik. Yang kedua ada kasus pelanggaran wilayah. Contoh kasusnya adalah 13 kapal Vietnam yang ditenggelamkan karena melanggar perbatasan menangkap ikan di perairan Indonesia. Yang ketiga di bidang spionase dan sabotase. Contoh kasusnya adalah intel asing yang ditangkap TNI di Kaltra. Dan yang terakhir ada di bidang pemberontakan warga. Yang contoh kasusnya adalah kasus pemberontakan masyarakat Rempang. Sekian pemaparan PowerPoint dari jurnal artikel yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.